pemirsa, kita kembali lagi ke channel YouTube DPPU CCT Jateng dalam acara parenting, dan pada kesempatan malam hari ini kita masih ditemani beliau Ustaz Agus. Beliau ini adalah orang tua yang luar biasa yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Saya itu sering berjalan-jalan dengan beliau, itu setiap berapa jam itu anaknya yang kecil telepon, nanti sekian jam berikutnya anak yang besar telepon, kemudian sekian jam berikutnya anak yang paling besar, anak yang mertua telepon. Berarti betul-betul ini orang tua yang dirindukan gitu ya Ustaz ya. Kita lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf Ustaz pakai guyonan ya. Muka-muka buatan kualat. Ustaz Agus, kita tadi kan ambil satu tema orang tua yang dirindukan, dan tadi ada satu contoh Nawar binti Malik begitu ya, ibundanya Zaid bin Sabit yang memang sangat dekat banget dengan Zaid bin Sabit, dan fragmen tipis tadi gitu ya, hanya potongan fragmen kehidupan Zaid dengan ibunya, itu luar biasa dan menenangkan sekali seorang ibu gitu ya, sehingga dekat banget. Dan wajar kalau ibu yang demikian ini sangat dirindukan oleh anaknya kalau ada masalah curhatnya kepada ibu dan sebagainya. Nah sekarang ini ada satu pertanyaan Ustaz, tips menjadi ibu yang dirindukan bisa nggak Ustaz? Insyaallah. Ini bukan ayah ya, ibu ya. Oke, nanti siap. agak belakangan. Untuk ibu-ibu yang saat ini sedang menonton video ini, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah me time. Ibu-ibu ini harus punya me time. Apa itu? Waktu untuk sendiri, untuk merelaksasi beban-beban di pikirannya. Ibu ini harus punya waktu sendiri. Untuk apa? Untuk tilawah sendiri, untuk mungkin tahajud, mungkin al-maksurat dan lain-lain. Harus punya waktu untuk sendiri. Terus selanjutnya yaitu couple time, waktu untuk berdua dengan pasangan, ngomong-ngomong, berbincang dengan pasangan sebelum tidur. Nah itu bisa dimanapun. Nah ini tadi kita itu kadang nggak ada waktu untuk berduaan dengan suami atau istri kayak gitu. Padahal modal 10.000 saja sudah bisa kita jalan-jalan ke taman, ke taman yang terdekat. 10.000 buat beli pentol cilok mungkin, tapi di situ ada kemesraan, digandeng tangan suaminya kayak gitu. Saya yakin tanya. Pernah nggak mau makan cilok keliru jempol suami? Pertanyaan ini gini ibu-ibu yang di rumah itu kapan terakhir kali digandeng oleh tangan suaminya? Nah itu banyak sekali yang udah lupa. Nah masih ingat satu itu saat lebaran kemarin, saat masuk mall tangan saya dipegang erat-erat itu. Oh ternyata ibunya sedang lihat diskonan, suaminya nggak bawa uang. Nah, makanya dibiasakan untuk apa? Kita pegang tangan suaminya, atau istrinya, kita jalan-jalan keliling ke taman, atau mungkin ke lingkungan kompleks kayak gitu. Jangan sampai megang eratnya jikalau suami lihat bonsai yang pengen beli harga mahal harus dipegang erat gitu, atau sebaliknya gitu ya tadi. Terus mungkin tips yang ketiga, setelah yang pertama waktu untuk sendiri, terus waktu berdua dengan pasangan, apalagi kalau berbincangnya ini itu menjelang tidur. Jadi istri, itu yang dipraktekkan istri saya. Itu dulu sering sekali ketika kita mau tidur, istri itu minta maaf Bi, kalau hari ini ada yang kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada yang itu setiap hari, nggak buat masalah pun juga minta maaf. Berarti supaya apa? Yang bagus istrinya suaminya. Supaya apa? Paginya itu fresh itu Jadi ketika tidur kita sudah nggak ada berpikiran negatif itu sudah di-clearkan sebelum kita tidur kayak gitu. Jadi pagi itu sudah fresh. Banyak sekali itu istri berbincang dengan suaminya itu yang penting-penting. Ya, yang saat ini terjadi kayak gitu, karena dengan sibuk dengan HP, dengan laptop itu ngomong yang penting-penting. Yang penting-penting itu apa? Ya berasnya entah ya, ya gasnya entah ya. Seorang suami ditanya, waduh beras entah, kepikiran ngomongnya yang penting-penting. Padahal banyak sekali
pembicaraan yang bukan harus yang penting-penting. Nah, seorang laki-laki itu senengnya kalau ngomong banyak itu apa? Biasanya 3. Yang pertama itu tentang politik. Padahal dia nggak tahu tentang politik, dia seneng itu ngomong politik. Gimana Bi? Politik saat ini seneng ngomong politik. Padahal dia nggak mudeng. Yang kedua tentang hobinya. Laki-laki itu senang ketika ditanya tentang hobinya. Hobi mancing kayak gitu. Dia akan ngomong terus nih tentang hobinya. Yang ketiga tentang ahwat ya. Perempuan, ngomong kita perempuan, laki-laki dengan laki-laki itu kalau ngomong selalu lama dan seru kayak gitu. Pokoknya ibu-ibu ngomongnya seputar itu, mungkin tentang politik, tentang hobi, dan ngomong itu jangan berbincang tapi ngobrol. Ngobrol itu apa? Ya kayak gini, ngobrol itu TikTok 2 arah itu namanya ngobrol. Kalau ngomong itu 1 arah biasanya. Yang kayak tadi saya sampaikan, ngomong yang penting-penting itu jangan hindari ngomong-ngomong sembarang tentang. Berarti ini ya tadi sebelum tidur itu berbicara santai saja. Nggak usah terlalu tegang-tegang. Nanti malah nggak bagus gitu ya. Ngobrolnya tadi tentang apa berarti? Ya tentang hobi. Yang menyenangkan suami gitu maksudnya. Maksudnya ngomong itu sembarang dulu baru ke intinya. Biasanya ngomong politik dulu bisa ngomong iya Bi, aku jadi ingat ngomong ini berasnya habis. Terkadang istri ini bukan membelani kaum Adam. Suami ketika pulang kerja itu langsung ditanya, ya tadinya gini-gini ya. Biasanya ayahnya akan menjawab sekenanya gitu. Tapi beda sekali ketika suami kondur itu siapkan minum dulu air putih gitu. Terus baru gitu barulah berbincang kayak gitu. Nggak usah langsung pengen tahu putih beneran gitu tuh. Ya. Kadang itu lihat suaminya mukanya agak kusam atau apa itu langsung tanya kenapa ya ya. Nah, suami itu merasa kayak itu diguroni. Jadi suami itu sebenarnya sok taunya besar. Jadi ketika dibilang punya masalah ya Bi gitu, atau ya atau Pak kayak gitu, seorang laki-laki akan menjawab enggak, soal atasi dewi kayak gitu. Tapi kan itu mungkin maksudnya istri bagus dah, empati, kayak kita lusuin, ya ada masalah ya. Itu kan maksud istri bagus tuh. Cuma ternyata penerimaan suami nggak bagus ya. Ditunggu dulu biar lerem kalau orang Jawa bilang gitu. Biar suami ngendikan dulu baru kita nyaut begitu atau gimana Ustaz? Ditunggu saja momennya, ketika sudah tenang, sudah santai baru berbincang. Berarti yang paling penting kalau suami rawuh langsung kecup tangannya kita jadi. Masya Allah. Kalau bisa minta memeluk gitu ya. Nah setelah itu dipersilakan makan gitu saja. Kalau makan nggak mau terus gimana Ustaz? Biasanya juga gitu, dia nggak usah dipaksakan untuk makan. Jangan paksa. Terus saya tapi saya kenapa gitu? Betul. Nah kalau saya juga seorang pekerja, saya juga wanita karir kayak gitu. Ya kita harus sadari bersama bahwasanya suami kerja, istri juga harus kerja, nggak harus diladeni, ya itu harus dikomunikasikan di awal kayak gitu supaya nggak saling cekcok nih. Tadi tipsnya yang pertama adalah waktu untuk sendiri, yang kedua couple time, yang ketiga ini family time. Ya, waktu untuk bersama keluarga. Nah, minimal itu kita harus 1 hari itu ada tempat untuk bareng-bareng tuh. Biasanya makan bersama atau bakdo maghrib, sholat kita bersama. Ya, boleh itu. Kita berbincang di situ, ngomong-ngomong. Ini yang saya alami dulu tak. Jadi ketika saya kecil dulu itu ada ibu saya, ayah saya, terus saudara saya di situ. Itu ibu itu selalu tanya ketika bakdo maghrib atau habis isya itu ibu selalu tanya mau nang sekolah ngopo wae. Mau diajari gurune apa wae itu akan cerita dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi punya masalah yang kecil saja kita itu pengen
cerita sama orang tua, pengen be ibu itu pengen cerita. Nah, walaupun ibu itu akhirnya kalau saat ini paling ya wis tak dongake ya muga-muga gampang aja lali yang ngamun sampane yang mau ngisi kajian baca Al-Fatihah, Bismillah dulu kayak gitu. Ya tak doake dari sini supaya lancar dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Itu family time ya tadi. Iya, family time. Cuma masalahnya itu harus satu. Sekarang itu ya tadi kembali ke ibunya wanita karir, ayahnya juga ayah karir jelas ya. Nah, kemudian sibuk dengan sendiri-sendiri. Apalagi mungkin di kota-kota besar gitu tadi, yang pulangnya malam, keadaan anaknya sudah tidur, ayahnya baru pulang, anaknya belum bangun, ayahnya sudah berangkat. Nah, itu gimana membangun family time-nya, Tad? Jadi kita itu harus punya jadwal. Jadwal ini biasanya kami lakukan, mungkin bisa dicontoh. Kita punya kalender tuh. Kalender itu belakangnya putih. Jadi ketika tahun baru, bisa tahun baru Islam atau tahun baru nasional, kita nggak usah pergi-pergi tuh. Kita susun rencana dengan keluarga, kita kumpulkan tahun ini mau ngapain, tentang rupiahnya, tentang sosialnya di masyarakat gimana, itu ditulis selalu kesepakatan nih. Nah, pasca itu termasuk kita agendakan. Agendakan untuk apa? Untuk ketemu dengan keluarga minimal ya 1 minggu sekali lah makan di luar. Sebenarnya saat ini ayah itu sudah benar ngajak keluarganya makan di luar, sudah benar. Nah, mah, yuk kita makan di luar. Ayo ya, bareng-bareng. Tapi apa fenomena sekarang yang terjadi ketika di rumah makan, ibu sibuk dengan gadgetnya, anak sibuk dengan gadgetnya, ayah juga sibuk dengan gadgetnya. Si anak yang nomor 2 bilang, kakak, lihat kak, game saya kak sudah level 3 nih. Nah, keren gak kak? Kakak sudah nambahi, adik baru level 3 nih, kakak udah level 5. Ibunya juga nggak mau kalah. Diam dulu, ya ini ya, ada ini ya diskonan dari Shopee. Ayo ya belikan ini ya. Si budanya, ayahnya juga nggak mau kalah. Semuanya diem. Ini teman reuni ayah sedang tanya nih, posisi di mana bro? Yuk foto bareng, foto keluarga bareng-bareng ya. Senyumnya mana senyumnya? Akhirnya senyum yang pura-pura kayak gitu. Jadi family time-nya entitasnya nggak kena gitu ya. Iya betul. Entitasnya nggak kena. Ngobrolnya nggak dapet begitu ya. Jadi masalahnya sekarang di situ itu. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Itu me time pada dasarnya. Ya, family time-nya kurang begitu. Dan ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi semuanya yang dibilang adalah Allah SWT boleh kita muhasabah begitu. Betul kita seperti itu begitu ya. Kalau memang seperti itu ya hari ini mungkin kita mulai sadar, kemudian kita jadwalkan kapan tuh family time bareng-bareng, ngobrol bareng begitu, bercerita tentang apa saja begitu. Kadang-kadang kalau di rumah saya ini yang Ustaz, ada family time-nya itu yang menghubungkan itu kucing, kucing. Ya dulu misalkan saya nggak suka kucing, anak saya suka kucing, ya kita harus suka kucing gitu ya. Nah, misalkan bareng-bareng suka kucing, ngobrol bareng dengan kucing, masalah kucing, itu bisa jadi family time juga. Jadi family time-nya dengan binatang, dengan kucing, hobinya gitu. Kita harus sadar begitu. Itu ketiga, saya kebetulan juga suka mendengarkan suara burung perkutut begitu. Ada burung perkutut yang sakit, saya minta sama anak saya, ini sakit gimana ya mbak ya, apa namanya, lalu bareng-bareng nanti itu juga family time. Betul sekali. Iya. Terus selanjutnya tips yang keempat yaitu adalah social time. Waktu bermasyarakat. Ingat kita itu adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Makanya kita juga harus sosial nih di kampung. Tilik wong loro yo mangkat, PKK mangkat, keseripahan mangkat. Ingat kita itu makhluk sosial, saya ulangi sekali lagi. Karena apa? Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Bayangkan ketika kita atau keluarga kita ada yang meninggal, walaupun sekarang sudah ada aplikasi Gojek, Gokar dan lain-lain, apa ya mungkin ketika ada keluarga kita meninggal kita panggilkan tuh Gokar, set
kirim makam, nggak mungkin, akan merepoti juga ke tetangga gitu. Makanya kucing kirim mayit gitu. nggak ada. Makanya ayo bareng-bareng social time, ibu-ibu atau ayah itu juga sergap ketika ada kumpulan bapak-bapak kerja bakti mangkat. Kerja bakti kalau nggak berangkat, apa yang ditinggali? Itu keluarkan uangmu untuk beli makanan, titip itu di situ, pamit dengan Pak RT-nya gitu. Kebetulan saya juga Pak RT. Itu masih snacknya. Snacknya gitu. ditinggali dan pamit minta maaf nggak bisa hadir dan lain-lain, supaya apa? Supaya kita itu juga nyaman tuh di kampung itu. Dan jangan lupa ketika kita di kampung, sisipkan doa-doa untuk kampung kita. Ya. Kalau Ada doa sosial gitu ya. Iya, ada. Jadi ada doa untuk diri kita, ada doa untuk pasangan, ada doa untuk anak, ada doa untuk keluarga, ada doa untuk tetangga gitu ya. Betul. Yang paling gampang yang pernah dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu doanya apa? Ya Allah, berkahilah kampung ini, negeri ini supaya berkah. Akhirnya apa? Seperti Mekah dan Madinah saat ini. Makanya ketika kita di rumah, kita doakan tuh. Ketika masuk kampung kita atau habis sholat, itu kita keraskan sedikit doa kita. Ya Allah, berkahilah kampung ini seperti berkahnya Mekah dan Madinah. Mungkin saat ini kita tidak merasakan doa-doa itu, tapi yakinlah ketika anak cucu atau cicit kita kelak akan menikmati berkat doa-doa kita. Amin, Masya Allah. Luar biasa ini pemirsa, perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini banyak intinya, tidak hanya untunya gitu. Insya Allah. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, kita lewat dulu pemirsa untuk melihat yang berikut ini.